A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil imani wal islam wa ni'matil ukhuwatil islamiyah wa ni'matil ittisami bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jamil Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini atas qudrat dan iradahnya serta inayahnya kita bisa bersama-sama melaksanakan sebagian kewajiban kita, menggugurkan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib dan dilanjutkan dengan kajian atau pengajian. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita untuk tetap memperbaiki amal kita, insya Allah akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Demikian hari esok juga akan jauh lebih baik daripada hari ini. Maka kita berupaya setiap hari ada upaya untuk perbaikan, ada upaya untuk perubahan di jalan yang jauh lebih baik untuk menyempurnakan amal-amal kita. Karena ini bekal yang akan kita dihadapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini pun sekaligus kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menunaikan kebaikan-kebaikan itu. Salawat dan salam semoga Allah tercurah pada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus Masjid Jamil Firdaus yang dirahmati Allah. Semoga mereka yang senantiasa beristiqomah untuk membangunkan masjid di dalamnya termasuk jamaah. Insya Allah kita akan menemukan sebuah kenikmatan setelah berjamaah nanti, akan berbaris lurus di belakang Rasulullah SAW dan bagian daripada orang yang mendapatkan syafaat dan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, sebelum taklim dilaksanakan, ada sedikit maklumat untuk seluruh jamaah yang dirahmati Allah, dan ini adalah penting untuk kita dalam rangka meningkatkan tadkirah, dalam rangka meningkatkan bidikilah, dalam rangka meningkatkan tafakkur fi khalqillah wa tafakkur fi dzatillah. Insyaallah esok kira-kira pukul 3.30 dari setengah 4. Karena menurut peredaran waktu tadi dari pengurus, dan saya juga nggak tahu ini ternyata bagi informasi alhamdulillah saya diingatkan, saya juga tahu bahwa nanti jam setengah 4 pagi, berarti malam hari ini akan terjadi gerhana bulan. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut dengan kusuf. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau kusuf itu gerhana bulan. Maka insya Allah di Masjid Jamil Firdaus akan melaksanakan sholat gerhana bulan. Begitu kepada jemaah yang dirahmati Allah, karena sekarang subuhnya kurang lebih subuh itu jam 4:09. Jadi kalau kita setengah 4 bangun jam 3 itu sudah sangat siang sebenarnya ya Pak. Karena subuh pun jam 4:09. Maka insya Allah mudah-mudahan kita nanti secara berjamaah bisa bersama-sama hadir untuk menunaikan ibadah sholat gerhana bulan di
masjid yang menurut tugas insyaallah. Mudah-mudahan Pak ya bisa ya Bu ya, usahakan bisa, karena setengah 4 itu sudah siang sekarang. Kalau bangun kita jam 4 itu ya sudah subuh. Kita berarti bangun itu minimal maksimal itu setengah 4. Insyaallah jam 3 bisa bersama-sama. Baik, hadirin sekalian Allah, kita masuk ke kajian lanjutan pembahasan pada tempo bulan depan kemarin yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Sadaqallahu Nabiyul Karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, yang mereka orang-orang tadi itu Rabbuna Allah, mengatakan bahwa Allah itu adalah sebagai Rabb. Ini berarti berlaku karena bentuknya jamak untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dia mengatakan bahwa Allah ini Rabb. Kata kuncinya dulu pegang. Kata kuncinya dia mengatakan Allah ini Rabb, Allah ini Tuhan kita. Iqtarafa biraqawaihi wa iqrara biwahdaniyah, di mana dia kemudian menetapkan bahwa Allah Rabb ini, lalu kemudian mengikrarkan dari lisannya itu biwahdaniyati, bahwa Allah itu adalah hanya bersifat esa, bersifat satu. Jadi tidak ada di dalamnya itu kalimat yang kemudian menyertainya la syarikalah, la syarikalah bisai'i. Tidak ada di dalamnya sekutu sesuatu apapun. Jadi menghadirkan kalimat Allah dalam diri kita itu tidak ada embel-embel yang lainnya kecuali hanya Allah. Jadi sudah seperti ini, kita meyakini bahwa Allah sebagai Rabb, tapi kita ada keraguan dalam diri kita. Apa contohnya? Minta pada Allah Subhanahu wa taala akan satu hal, misalkan kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, tapi kita ragu. Kenapa ragu? Karena ketika kita minta rezeki, besoknya ternyata kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malah rezeki itu berkurang dibanding dengan sebelumnya. Padahal doa kita tadi malam itu minta diberikan rezeki. Kemudian ketika hari besok Allah memberikan rezeki kepada kita kurang, kita jadi ragu tuh. Jadi seolah-olah bahwa Allah itu malahan mengurangi rezeki itu. Gitu. Padahal tidak ada satu perkara pun yang Allah berikan kepada kita kurang, tiada lain Allah untuk menguji kita. Sejauh manakah orang-orang itu ketika dia berdoa lalu kemudian dihadirkan dengan sifat istiqomah. Karena satu perkara hari ini Allah kabulkan dengan doanya yang dibuktikan di dunia ini, mungkin besok hari Allah tidak diberikan di dunia ini, tapi dipersiapkan nanti untuk di hadapan Allah di akhirat. Ya Allah, saya ingin sholat khusyuk pada hari ini, ternyata tidak menghadirkan sholat khusyuk. Padahal saya sudah berdoa ingin sholat khusyuk, tapi kenapa enggak khusyuk? Jangan menyalahkan Allah, Pak. Jangan kemudian kita ada sekutu yang lain. Oh, jangan-jangan ini yang membuat saya tidak khusyuk karena saya pikirannya dengan hutang, sehingga tidak nyaman di sholat. Atau mungkin pikiran saya tadi banyak masalah di rumah. Jadi masalah termasuk hutang dan sebagainya menjadi penyebab kita tidak khusyuk sholat. Sehingga kemudian yang menyebabkan khusyuk sholat itu bukan karena kita tidak minta pada Allah, tapi karena tadi pikiran hutang dan masalah. Hadirin, setiap manusia ini tidak pernah akan ada luput dari masalah. Maka justru masalah itu akan menghadirkan bagaimana kita lebih istiqomah kepada Allah, menghadirkan Allah itu dalam semua napas kehidupan kita. Karena tidak ada masalah yang Allah berikan kecuali Allah akan berikan thariqatul jam daripada semua masalah itu, berikan jalan keluar. Begitu. Jadi kita ketika tadi mengatakan Rabbuna Allah, menghadirkan i'tirafan bi rabbil wa iqrar bi wahdaniyah. Bagaimana ikrar Allah kepada Allah itu hanya satu. Sumastaqamu dilaksanakannya, Pak. Kemudian menghadirkan sifat istiqamah.
Dalam bahasa lain, para ulama menjelaskan kalimat istiqomah itu dengan kalimat mulajamah atau mudawamah. Itu juga hadirin. Ada istiqomah, mulajamah, mudawamah. Mulajamah itu dilazimkan, mudawamah itu dilanggengkan. Istiqomah adalah dikonsistenkan. Dalam apa ini? Bil amali, di dalam seluruh amal. Diistiqomahkan dalam seluruh amal. Berarti setiap amal kebaikan ini harus dihadirkan dalam diri kita adalah sifat istiqomah, di mana istiqomahnya itu tadi adalah menghadirkan Allah dalam diri kita, dan tidak ada apapun yang kemudian bisa mengalahkan, bisa merusak sifat yang ada dalam diri kita itu. Lalu Allah lah yang menjadi prioritas keyakinan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Wa tamali tawaqi anil iqrari bi rabbaniyah min haitsu innahu mudal istiqamah. Lalu kemudian kalimat tarakhi anil iqrar, ucapan tadi kemudian tentang kalimat istiqamah dalam diri kita ini sebenarnya didahului dengan kalimat penetapan dulu. Jadi kita menetapkan suatu perkara baru dihadirkan istiqomah. Misalkan kita sholat, baru kita menghadirkan istiqomah. Bukan istiqomah dulu baru sholat. Saya mau istiqomah nih dalam sholat. Bukan begitu. Sholat dulu, baru sholat itu dilakukan dengan istiqomah. Saya mau puasa, istiqomah. Saya mau istiqomah untuk puasa. Puasa dulu. Nah, lalu dihadirkan dengan istiqomah. Jadi puasa yang dilakukan secara istiqomah. Maka kemudian para ulama memberikan beberapa makna, bahkan para sahabat pun menggambarkan kepada kita. Misalkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu qala ma'man istiqomah Rabbuna Allah wa la syarika lahu wa muhammadan abduhu rasul. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan istiqomah itu Rabbuna Allah, tidak ada Rabb wahdahu la syarikalah, bahwa Allah itu adalah esa. La syarikalah, tidak ada sekutu di dalamnya. Nah, menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika orang itu melakukan suatu pekerjaan lalu tidak menghadirkan Allah yang bersifat wahdah dalam seluruh aspek kehidupan itu, maka itu tidak dimasukkan dalam kategori istiqomah. Contoh, misalkan kita bermuamalah nih, berdagang Pak. Ketika berdagang itu harus dihadirkan Allah itu dalam semua kehidupan kita itu, bahwa Allah itu adalah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Artinya ketika dia berdagang, lalu ketika dia menimbang sesuatu timbangan, tidak akan ada upaya untuk menambahkan atau mengurangi daripada timbangan tersebut. Pun demikian tidak akan ada menghadirkan sifat di dalamnya adalah riba. Kenapa? Karena dalam sebuah nafas kehidupan kita Allah dihadirkan di situ. Bapak ngobrol dengan siapapun, ketika ngobrol dengan siapapun berbicara tentang sebuah kebaikan, maka di dalamnya tidak ada intrik kepentingan. Kan ada begini, orang berbicara tentang agama, tapi di dalamnya sebenarnya dia kepentingannya untuk politik. Ada begitu ya Pak ya? Ada orang berbicara agama, tapi kepentingannya untuk nipu. Ada Pak? Banyak. Ada dia berbicara agama, tapi kepentingannya untuk jabatan. Ada. Ini berarti dia tidak menghadirkan Allah ini. Kalau dia menghadirkan Allah ketika dia ngobrol dengan orang tentang agama, dia berbicara di forum tentang agama kepada masyarakat, toh murni dia menghadirkan wahdahu la syarika. Hanya Allah yang satu. Tidak ada di dalamnya, wah saya ngomong ini nih, mudah-mudahan orang nanti kemudian ikut saya. Dan jika saya begini, maka dia akan ikut saya. Dan jika saya mau ke sini, dia pun ikut saya. Gak boleh begitu. Gak boleh. Kenapa? Karena semua yang menggerakkan itu, semua yang menjadikan mereka kemudian suka atau tidak sama kita itu semua digerakkan oleh Allah. Terutama ada kepentingan, bahaya Pak. Seorang yang kemudian berdagang lalu kemudian bercerita tentang agama dan sebagainya, ujung-ujungnya bagaimana orang yang tadi konsumen itu agar mau kepada kita dan kita mencari keuntungan dari dakwah kita itu. Gak boleh. Gak boleh. Dakwah kepentingannya adalah hanya satu, hanya dua, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hanya itu konsep dakwah. Gak ada yang lainnya. Mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Gitu.
saya? Dipahami oleh kita. Karena ini sekarang hal-hal seperti itu banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi. Bahkan orang mempoles dirinya agar bagus dalam kehidupannya, dia berdalih dengan agama. Banyak kayak gitu, Pak. Banyak nggak, Pak? Banyak, Pak. Bagaimana dia kemudian agar orang itu percaya sama dia menggunakan dalih agama, tapi dalam dirinya, nah, kalau ngomong seagama nanti saya punya kepentingan sama dia, ini dan sebagainya. Berarti dia di dalamnya dakwah yang disampaikan bukan wahdahu la syarikalah, tapi dia menyampaikan dakwah itu ada selain Allah, yaitu kepentingan. Kepentingan apa? Untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dia sampaikan. Nah, ini penting. Lalu kawan Muhammad dan Abdullah Rasulullah ketika kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, istiqomah itu menghadirkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulnya. Jadi setiap napas kehidupan kita mesti menghadirkan Allah dan Rasulnya. Bapak di masyarakat menghadirkan Allah dan Rasulnya. Jadi Pak RT harus menghadirkan Allah dan Rasulnya. Jadi pengusaha menghadirkan Allah dan Rasulnya. Jadi seorang supir menghadirkan Allah dan Rasulnya. Jadi seorang pengajar harus menghadirkan Allah dan Rasulnya. Banyak, Pak, pengajar pun tidak menghadirkan Allah dan Rasulnya. Banyak, Pak. Masuk jam 7, lalu dia kemudian datang setengah 8. Pulangnya kemudian jam 12, jam 11 sudah duluan pulang. Ngajarnya 35 menit, 20 menit ngajar, sisanya dia ngerokok. Berarti tidak menghadirkan Allah tuh. Tidak menghadirkan Rasul di dalamnya, tapi menghadirkan gaji. Iya, Pak. Menghadirkan gaji, artinya saya ngajar dan ingin dapat gaji. Bukan ngajar itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, bukan menghadirkan Allah dan Rasulnya. Sebab ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan, maka yang akan menjaminnya Allah. Jadi nggak mesti takut kita, Pak. Nggak mesti takut. Kalau kita sudah mulai bergerak, yang penting kata para ulama itu harokahnya, Pak. Harokahnya, bergeraknya. Sebab kalau orang sudah bergerak, siapa yang sudah bergerak, maka itu akan ada jalan-jalan. Saya ingin contohkan, Bapak. Bapak ingin menuju ke daerah sebutlah dari sini mau ke Muara Gembong, Pak, malam hari. Lalu Bapak kemudian sekarang bawa mobil. Kan dari sini ke Muara Gembong itu jauh, Pak, kurang lebih 2 jam, Pak. Ternyata Bekasi itu jauh juga, Pak. Dari sini ke Muara Gembong aja bisa 2 jam, gitu kan. Lalu kemudian kita nggak bisa lampu yang sehebat apapun untuk langsung menembus ke Muara Gembong. Lampu itu hanya bergerak dengan berapa meter. Kenapa? Karena jalan yang berkelok-kelok, gitu kan, kiri kanan gitu kan. Maka kemudian ketika dia berjalan, ada jalan ke kanan, lampu juga menyorot ke kanan, dari kanan menyorot ke kiri dan sebagainya terus, gitu kan. Dengan ada lampu itu kita menyusuri jalan, lalu lampu digunakan oleh kita untuk menyorot kepada jalan, pada akhirnya sampailah ke Muara Gembong. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa ketika kita untuk melakukan suatu kebaikan, Pak, jangan kemudian kita melihat bahwa, ini sulit ya, nggak mungkin saya tempuh nih ke sini. Wah, ini nggak bisa ya, nggak mungkin saya nggak bisa. Nggak begitu, Pak. Kita berjalan dulu, nanti insya Allah ada kemudahan di jalan itu. Kita ingin sholat istiqomah, nggak bisa, Pak. Kalau kita sholat langsung istiqomah, nggak bisa kita sholat langsung khusyuk, nggak begitu. Lalui oleh kita perjalanan itu, lalui oleh kita mulai wudu dengan baik, datang ke masjid lebih awal, sholat tahiyatul masjid, niat iktikaf di dalamnya, lalu sholat sunnah dan sebagainya, lalu kemudian kita zikir, salawat dan sebagainya. Maka ketika kemudian terdengar adzan dan iqamah, kita sholat insya Allah mantap. Agak sulit sepertinya kalau kita kemudian datang ke masjid, baru kemudian adzan iqamah, kita baru turun buru-buru dari rumah, datang ke sini, ternyata orang sudah mau ruku, di rakaat pertama kita baru datang, ingin menghadirkan sholat yang khusyuk. Saya tidak yakin, Pak. Kenapa? Kok capeknya aja udah Allah Akbar, udah napasnya aja capek, Pak. Gimana khusyuk kita, Pak? Udah kecapean duluan kita dari situ saja. Baik. Nah, maka dengan demikian hadirin, hadirkanlah semua Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita. Mau mendidik anak pun demikian. Kita mau apapun lah bentuknya demikian. Teman-teman
teman-teman mungkin sekarang ada yang mau banyak untuk jadi anggota legislatif dan sebagainya, monggo. Tapi hadirkan Allah dan Rasulnya dalam diri. Jangan-jangan yang kemarin kan mungkin yang ingin jadi seorang anggota legislatif atau apapun bentuknya, dengan bahasa bahwa demi rakyat, untuk perbaikan rakyat, demi untuk lingkungan lebih baik dan sebagainya, serta perbaiki got dan sebagainya. Jangan-jangan ketika kemudian dalam hatinya bahwa ketika dia jadi merupakan rakyat, berarti apa yang ditujukannya bukan menghadirkan Allah dan Rasulnya, tapi menghadirkan kepentingan untuk demi mengejar materi. Paham ya Pak saya sini? Ini menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana menurut sahabat yang lain? Umar radhiyallahu anhu menegaskan istiqomah itu an astaqima 'alal amr wa nahyi wa la rogon as-sa'adah. Nah menurut Umar bin Khattab itu lebih tajam lagi dia, bahwa istiqomah itu astaqima 'alal amr wa nahyi, kata beliau, lurusnya seseorang untuk menegakkan amr, perintah, wa nahyi, dan mencegah sebuah larangan. Memang kita tahu prototipe Umar bin Khattab itu kan tegas, Pak. Kata Umar, pokoknya yang namanya istiqomah itu, jika seseorang itu mau memerintahkan suatu kebaikan dan mau mencegah suatu kemungkaran, itu istiqomah. Jika dia kemudian seorang pendakwah, lalu kemudian dia hanya menyampaikan amar saja, amar ma'ruf saja, nahi munkarnya dia kemudian hanya mencegah untuk dirinya saja, menurut Umar bin Khattab itu tidak terkategori istiqomah katanya. Dan tidak sedikit para ulama termasuk saya barangkali di dalamnya. Saya hanya baru mampu untuk amar ma'ruf saja. Nahi munkarnya saya jujur Pak, baru mampu untuk diri saya sendiri. Belum mampu mencegah orang lain. Apa contohnya ketika ada orang lain tidak sholat, kita ajak dan kita paksa dengan kekuatan kita. Orang yang berbuat maksiat lalu kemudian kita cegah. Orang ada yang menjual makanan, minuman dan makanan yang haram, kita berani nggak melarangnya. Oh, kita akan termasuk intoleransi ya Pak ya. Bahkan kita akan terkena HAM, akan terkena hukum di mana kita kemudian hak orang lain oleh kita diusik. Itu berat Pak, berat kita sebenarnya kalau kita menggunakan kata istiqomah sebagaimana Umar bin Khattab yang berbicara. Hampir jujur lah Pak. Di mana saja di perusahaan, mohon maaf Pak, Bapak bekerja sudah bagus, amar ma'rufnya, ngajak orang lain silaturahim dan sebagainya. Mampukah ketika melihat pimpinan kita lalu kemudian di dalamnya ada hal yang bersifat salah? Saya contohkan, adzan sudah berkumandang, rapat sedang berjalan, lalu kemudian sampai jam 1 belum selesai rapat, setengah 2 belum selesai itu rapat, jam 2 belum selesai rapat, baru kita sholat zuhur bersama-sama. Pertanyaannya, mampukah kita mengajak dan memerintahkan mencegah, maaf pimpinan sidang, ini sudah masuk zuhur, bolehkah kita berhenti dulu untuk sholat bersama-sama? Itu nahi munkar. Mampukah kita begitu? Sepertinya rasa-rasanya agak sulit. Inilah hadirin. Maka dengan demikian kalau kita konsep istiqomah menurut Umar bin Khattab memang gak berat. Tapi kita sudah Pak sebenarnya istiqomah dimasuk ini, cuman baru kita nahi munkarnya untuk kita pribadi kita. Insya Allah kita mencegah dari makanan haram, kita sholat, alhamdulillah, menjaga diri kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, gitu ya Pak ya, mencegah diri kita tidak mengatakan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, menamimah orang lain, sudah itu Pak ya, pribadi kita. Tapi untuk orang lain, bahkan mungkin kadang-kadang kita pun terbaur dengan orang lain ketika habis sholat saja. Iya sih, ini pengurus kemana ya? Bener sih pengurus sekarang, masjid kok kayak begini, masa kotor? Ini gimana sih pengurus? Iya sih pengurus sekarang beda dari kemarin. Pengurus yang dulu, yang sekarang kacau nih pengurusnya. Habis sholat, bayangkan, habis sholat bergibah di masjid. Piye toh Pak? Habis sholat Pak. Padahal sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dah mana
Mega Pak. Ya Pak. Masjid kotor disalahin pengurus, air kagak ada disalahin pengurus. Saya ingin tanya Pak, hafal kita dengan dalil surah At-Taubah tadi Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir. Pahamnya Pak ya? Itu untuk siapa Pak? Untuk pengurus atau untuk semuanya? Untuk pengurus, untuk semuanya Pak? Hah? Untuk siapa Pak? Untuk semuanya. Ya Pak, pengurus enak banget, berarti kita nggak masuk di dalamnya, nggak kita termasuk orang beriman pada Allah yang akhir dong Pak. Semuanya. Berarti kalau ada kotoran di sini sebenarnya kita berhak untuk mengambilnya Pak. Yang menyempurnakan, yang membersihkannya nanti baik nanti pengurus. Kalau pertanyaan lebih mendasar lagi, demi Allah Pak, ini pertanyaan agak kasar tapi mudah-mudahan membuka wawasan kita. Kalau pertanyaan lebih kasar lagi saya sampaikan, apakah perlu digaji dengan hanya ukuran itu? Kalau kita baca materi ini, tidak hadirin. Lah kalau begitu kira-kira jujur ini pahalanya lebih gedean mana ini? Pengurus atau kita? Ya sejujurnya pengurus lah. Lalu diomongin juga oleh kita, kira-kira pahalanya yang dapat siapa Pak? Pengurus lah. Yang dapat dosanya kita lah. Kita berkiprah di dalamnya tidak menyalahkan, ya ini contoh saja. Sama Pak, kepada pemimpin juga demikian. Kepada pemimpin juga demikian. Maka subhanallah ada pernyataan lebih luar biasa. Ali radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah kalimatnya kepada seorang kaum wanita. Ada pertanyaan mendasar. Bertanya Ali radhiyallahu anhu kepada seorang wanita, wahai ibu, apakah ketika Anda melahirkan itu sakit? Jawaban ibu, sakit. Bapak jangan jawab sakit Pak. Bapak nggak lahirin. Ibu-ibu di belakang melahirkan sakitnya Bu? Sakit. Jujur sakit. Antara hidup dan mati mungkin bahasanya. Wah Pak, istri saya nggak sakit Pak. Kenapa? Karena dioperasi, karena itu disesar. Sakit Pak. Selesai itu kemudian dia dijahit dan sebagainya, mempertahankan, menjaga itu sakit Pak. Tapi ditanya lagi oleh Allah, lalu bagaimana sakit yang kau rasakan? Luar biasa. Tapi wanita itu dia mengatakan, tapi wahai sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada yang lebih sakit daripada itu. Apa itu? Ketika orang yang melahirkan itu, aku sakit melahirkan dia, lalu dia kemudian berucap kasar kepadaku, berucap jahat kepadaku, dan berucap jelek kepadaku. Itu jauh lebih sakit dibanding aku melahirkannya daripada orang yang melahirkan berkata kotor kepadaku. Begitu Pak. Luar biasa. Maka dengan demikian hatinya setelah dirahmati Allah, dalam konsep nahi amar ma'ruf nahi munkar, hukum itu suatu perkara yang mutlak harus kita tegakkan. Lalu kemudian menurut Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, al-istiqomah itu al-ikhlas. Nah, menurut Utsman Ibnu Affan yang dimaksud dengan istiqomah itu al-ikhlas. Memang kita tahu Utsman itu kan orang yang, mohon maaf ya Pak ya, di antara para sahabat yang sangat warok, yang sangat lembut, yang sangat pemalu, itu adalah Utsman bin Affan. Sampai suatu waktu Utsman bin Affan itu akhlaknya Utsman luar biasa Pak. Ketika akan masuk ke rumah Rasulullah SAW, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rasul menjawab di dalamnya, tapi Utsman melihat betis Rasulullah itu tersingkap. Jadi sarungnya atau mungkin gamisnya agak menyingkap gitu. Hingga Utsman tetap tidak masuk. Sampai kemudian Rasul bertanya kepada Aisyah, wahai istriku, siapa di luar itu? Ya Rasul, itu Utsman. Rasul kemudian duduk merapikan gamisnya. Lalu kemudian menyuruh Utsman, ya Utsman, tafadhal, udhul fil bait. Wahai Utsman, silakan masuk ke dalam rumah. Barulah Utsman masuk ketika Rasulullah itu dalam keadaan yang sudah rapi dan tidak terlihat betisnya. Begitu sifat malu Utsman kepada Rasulullah SAW dan menjaga matanya dengan sebaik mungkin. Maka istiqomah adalah menghadirkan keikhlasan dalam diri kita. Semua aspek dihadirkan dengan sifat ikhlas. Tidak ada kata yang lain kecuali itu
dihadirkan oleh kita. Jika seandainya perkara itu dihadirkan dengan ikhlas, mudah, ringan. Tapi jika perkara itu tidak dihadirkan dengan ikhlas, maka itu akan menjadi kesulitan dalam diri kita. Baik, waktunya sebentar lagi. Al-istiqomah ala salasti atrabi istiqomah bil lisan wa istiqomah bil zina wa istiqomah bil nafs. Istiqomah ini ba'du alul haq, menurut sebagian ahli yang benar mengatakan bahwa istiqomah ini dibagi tiga. Istiqomah bil lisan, satu istiqomah bil lisan, wa istiqomah bil jinan, wa istiqomah bil zinan. Ketiga, wa istiqomah bil nafs, istiqomah bil nafs. Apa itu istiqomah bil lisan? Adalah istiqomah dalam ucapan kita. Ucapan kita A, besok harus A jika sama jika sama ketetapannya atau sama beritanya. Jangan sampai hari ini A, besok jadi B, besok lagi jadi C. Kita punya anak tua, insya Allah bulan depan gajinya naik ya, mudah-mudahan semuanya naik. Pas bulan berikutnya, pas bulan itu, mohon maaf gaji kita seperti itu bisa naik karena omsetnya belum naik dan kita masih kerugian dan sebagainya. Jadi kerugian ditimpakan kepada bawahan, keuntungan diberikan ke atasan. Anggap begitu Pak. Kalau naik saja, walaupun Rp1.000 gitu, judulnya naik. Itu istiqomah namanya, bilisan. Jadi A, tidak A kemudian B. Kepada anak kita pun sama. Nah, jika kamu dapat nilai 100, ayah akan kasih 20.000. Dapat 100, 100 juga kamu ini cuma pelajaran yang baru, berarti 10.000 nggak boleh. Kalau udah 20.000, ternyata anak ini pelajaran yang diulangkan gampang, dia dapat dan nilainya 100, kasih 20.000. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh lisan kita, A, keputusannya A. Gitu. Nah, itu harus begitu istiqomah itu. Ketika kita mengatakan Rabbun Allah la syarikalah, maka semua aspek pun harus Rabbun Allah la syarikalah. Ketika kemudian kita dalam satu kegiatan dalam apapun menghadirkan wa Muhammad Abdullah Rasulullah, maka dalam kehidupan itu wa Muhammad Abdullah Rasulullah. Jangan ada nabi yang lain dalam diri kita, ada keyakinan yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, baik, yang pertama. Yang kedua, wa istiqomah jinan, istiqomah dalam jinan, dalam hati. Hati ini nggak bisa dilihat oleh kita, tapi bisa terukur, Pak. Kan kita, saya tidak tahu tentang hati kamu, tapi saya dapat membaca hati kamu. Bohong, Pak. Mana ada orang bisa membaca hati? Tidak ada. Siapa yang bisa membaca hati kecuali diri kita? Lah, kalau orang bisa melihat, bisa tahu tentang hatinya, karena ternyata kata orang itu, kok kamu bisa baca hati saya ya? Itu sebenarnya bukan karena faktor dia membaca hatinya, karena faktor daripada reaksi yang ditimbulkan dari sikap orang itu. Contoh misalkan, ketika dia salah, atau dia bingung, atau dia ada apalah bentuknya, gelagapan. Sepertinya hati kamu sedang tidak tenang. Kok Bapak bisa baca saya? Ya, saya tahu lah tentang hati kamu. Bohong. Yang kita baca adalah reaksinya dari hati itu. Jadi hati itu kan Allahumma ya muqallibal qulub, sebenarnya hati itu bergerak-gerak, bisa muncul dalam sebuah refleksi kehidupan kita, refleksi gerakan kita. Orang yang berbohong ketika dia berbicara pun kan ditatap oleh kita, matanya kemana-mana. Berarti dia kata kita, kamu bohong. Ada hati, kok bisa tahu kan bohong saya ya? Apa kata orang itu? Saya bisa baca kamu bahwa kamu ini bohong. Kenapa? Orang bisa melihat refleksinya. Dia mata nggak bisa lihat oleh kita kemana-mana, gelagapan dan sebagainya, berarti bohong dia. Kesimpulannya kan begitu. Tapi tidak ada sesungguhnya orang yang bisa membaca hati seseorang. Tidak ada, Pak. Kenapa? Hati itu adalah adanya di dalam, di sini tersembunyi. Bukan seperti ini. Loh, kok bisa dibaca oleh kita? Bukan membaca hatinya, tapi membaca efek yang ditimbulkan dari hati itu, yaitu ekspresinya. Ekspresi dianya. Tadi bohong gini-gini, matanya kejelas dan sebagainya gitu. Nah, maka demikian istiqomah pun terlihat, Pak. Kalau ini orang ini sudah bagus hatinya, maka ketika sholat kelihatan khusyuk, tenang. Jadi nggak gerusuk-gerusuk gitu loh, Pak. Ngomongnya pun dia santun, tertata. Oh, berarti hatinya ini bagus. Kata kita, Bapak ini orangnya bagus, tenang, hati tertata dan sebagainya. Itu bukan karena diomongin kita tentang hati kita, kan kita memang sudah terbiasa hati kita bagus, maka muncul ekspresinya pun seperti itu. Orang ngomongnya baik,
perkataannya santun dan sebagainya, karena hatinya sudah terbiasa dengan baik. Terakhir, al-istiqomah bin nafas, istiqomah dalam jiwa kita pribadi kita. Ini penting, bagaimana jiwa kita pun harus istiqomah. Baik, barangkali itu saja sampaikan, masih ada kurang lebih 6 menit untuk menyampaikan atau tambahan. Jangan diskusi ya Pak, menambahkan sajalah. Kalau diskusi sepertinya insya Allah sebab ini sudah sangat paham, Bapak menambahkan saja. Tafadhol Mas Turan. Silakan Pak kalau ada yang menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kesempatannya untuk malam ini istiqomah ya, luar biasa untuk materi yang disampaikan. Intinya adalah hati kita diisi dengan Allah ya Pak Ustaz. Mungkin ada satu hadis saya tidak begitu paham Pak Ustaz. Kalau memang bisa nanti sampaikan. Ketika hati itu tidak ada Allah, itu bagaikan bangkai yang berjalan. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik Pak Haji. Ini ada beberapa hadis, ada orang Muslim, ada At-Tirmidzi. Dalam ungkapan itu al-qalbu hayyun. Jadi hati itu hidup sebenarnya. Hati itu hidup. Tetapi kemudian di satu pendapat mengatakan al-hayatu bibahya al-qalbu hayat wa biju'ila ilal maut. Hati itu hidup tapi bisa dijadikan juga mati oleh kita. Tergantung bagaimana menumbuhkan hati kita. Maka memang segala perkara pun harus dibiasakan. Man sabar sabah alaihi. Kalau kita kemudian hati ini dihidupkan oleh kita, semua akan hidup. Makanya faktor mohon maaf pikiran kita, gerakan kita apapun tergantung hatinya hidup enggak. Kalau hatinya sudah mati, maka jelas dalam Al-Quran ada kalimat sangat luar biasa ngeri main kalimatnya. Apa kalimatnya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Wah ngeri Pak. Fi qulubihim maradun, jika hatinya sudah sakit, fazadahumullahu maradan, bahkan Allah tambah lagi penyakit. Wa lahum adzabun alim. Siap azab Allah akan ditimpakan pada mereka. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fajar ya. Ada kalimat kalla barrana ala qulubihim ma kanu yafqahun. Nah, kalau hati ini kemudian sudah rona, ada penutup. Kenapa bisa ditutup hati itu? Karena tadi tidak dihidupkan. Apa yang menghidupkan hati itu? Pak, banyak ternyata para ulama membagi lagi di Ihya Ulumuddin itu, hati itu di cara menghidupkan hati banyak Pak. Tapi yang saya baca hampir semua kitab itu cara menghidupkan hati itu hanya satu yang paling mustajab Pak. Apa Pak? Ternyata cara menghidupkan hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Paling banyak di antara versi kemudian kita berbicara bagaimana cara menghidupkan hati, yang paling kuat para ulama lebih banyak menyampaikan adalah ingat bahwa dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Berarti yang paling efektif untuk menghidupkan hati adalah dengan cara berzikir. Mana berzikir? Ingat, bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan kalimat subhanallah, bisa kita dengan cara kita mengingat terus, mengevaluasi diri kita, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum wala tuhasibu. Bisa diri kita sebelum dihisab oleh orang lain atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Pak Haji itu saja sebagai diskusinya, tapi intinya betul bahwa bagaimanapun hati ini hidup, tapi hati bisa mati. Kenapa mati? Karena tidak digunakan, tidak diisi oleh kita dengan kalimat-kalimat yang diantaranya zikir, banyak di situ. Zikir, kemudian tafakur, kemudian kita sedekah Pak, ternyata bisa menghidupkan hati. Sedekah itu bisa menghidupkan hati. Kenapa? Karena orang yang hatinya kemudian
sedekah itu fisaroi wa dharoi, ketika sempit dan lapang. Oh, berarti bagaimana mungkin kita akan memberikan ketika sempit kalau hatinya kita memang berarti dihidupkan dengan sedekah. Hati dihidupkan dengan sedekah, yaitu ketika kita fisaroi wa dharoi, ketika kita lapang atau ketika kita dalam keadaan sempit, dihidupkan. Baik. Cukup ya Pak ya, sudah bisa. Terima kasih kepada seluruh jamaah, para hadir terutamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, dan pertemuan ini menjadi salah satu penambah amal kebaikan kita, penambah barangkali bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sama jamaah. Kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.